Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita akan eh, saya akan menjelaskan di RPS yang pertama kita akan berdiskusi tentang pengertian dan sejarah ulumul Quran. Jadi ini penting ya kalau kita sebelum kita memahami seluk-beluk ulumul Quran, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya ulumul Quran itu dan bagaimana ulumul Quran itu terbentuk ya dari mulai abad pertama, terus abad pertama Hijriah sampai kemudian eh, melewati ruang dan waktu ya abad kedua, ketiga, keempat sampai ke abad ke-13 sekarang ini. Oke, tidak akan panjang lebar, langsung saja saya akan menjelaskan. Jadi pengertian dan lingkup pembahasan apa sih ulumul Quran itu? Sebenarnya banyak sekali ulama-ulama yang sudah mendefinisikan, yang sudah membuat karena ilmu ini itu bukan ilmu yang baru ya. Ilmu ini sudah ada sejak sudah mulai terbentuk ya, terinisiasi dari abad yang pertama, abad yang kedua, kemudian terformalkan abad ketiga, abad keempat ya sampai ke ya, ilmu ini bukan ilmu yang baru, ilmu ini sudah ilmu kuno, ilmu lama sehingga sudah banyak sekali yang melakukan definisi ya, memberikan definisi terkait dengan ulumul Quran. Oke, saya akan mengambil dua tokoh ahli ulumul Quran ya dan yang mendefinisikan apa itu ulumul Quran. Ya menurut Al-Zarqani dalam kitab Manahil Irfan fi Ulumul Quran menyebutkan bahwa ulumul Quran ialah pembahasan masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ya. Jadi apa aja yang terkait dengan Al-Quran itu disebut dengan ulumul Quran. Nah, dia memberikan lingkup pembahasan. Apa saja lingkup pembahasannya? Segi turunnya. Jadi Al-Quran itu kan teks ya. Teks ayat itu turun pas Al-Quran itu kan turun untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat Arab saat itu ya. Misalkan banyak sekali Nabi ketika apa namanya sedang ayat yang pertama saja turun ya. Itu kan konteksnya adalah pewahyuan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ya. Bacalah Nabi ya kan bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu yang menciptakan segalanya. Nah, eh, ayat pertama ini turun itu kan tidak dalam ruang sejarah yang kosong, tapi di sana ada sejarah yang ada ya, misalkan saat itu Nabi sedang uzlah dan lain sebagainya, terus kemudian apa yang kemudian kenapa menggunakan redaksi Iqra dan lain sebagainya, eh, kenapa diturunkan saat Nabi uzlah dan lain sebagainya, itu adalah aspek-aspek asbabun nuzul, jadi turunnya Al-Quran di sana. Nah, itu salah satu ruang lingkupnya. Kemudian ada urutan-urutannya. Ya, di dalam Al-Quran kita mengenal urutan Quran dengan tartibun nuzuli dan tartibul mushafi. Tartibun nuzuli itu para ulama tafsir menafsirkan Al-Quran dengan tertib nuzulnya. Yang tadi saya jelaskan di awal ada asbabun nuzul. Jadi Al-Quran itu turun itu tidak seperti Al-Quran zaman sekarang ya, ada Al-Fatihah diawali dengan Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Tidak, Al-Quran itu turun itu dengan melihat konteks yang ada ya. Ayat pertama kali turun bukan Al-Fatihah tapi surat Al-Alaq ya kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada ulama-ulama yang mengurutkan itu dengan tartib nuzuli. Jadi apa namanya urutan-urutan mushaf Quran itu, urutan Al-Quran itu ditertibkan dengan eh, rangkaian eh, tartibun nuzulinya, jadi rangkaian sejarah penurunannya. Sedangkan ada yang lain menggunakan tartibul mushafi ya. Kalau tartibul mushafi itu sebagaimana yang kita bahas sekarang ya, ada yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Terus kemudian pengumpulannya ya, bagaimana sejarah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran mulai pada masa Nabi ditulis di pelepah kurma, terus kemudian pada masa Abu Bakar kemudian dikompilasi menjadi satu suhuf ya, satu suhuf, kemudian di eranya Utsman bin Affan
kemudian dikodifikasikan menjadi satu mushaf, disebut dengan mushaf Utsmani, yang kemudian disebarkan dan diajarkan ke seluruh dunia dan menjadi Al-Quran pada masa sekarang. Penulisannya bagaimana Al-Quran itu ditulis? Kalau kita bayangkan Al-Quran itu dulu bukan seperti Al-Quran pada masa sekarang yang sudah ada harokatnya, terus kaligrafinya sungguh indah. Dulu pada masa awal-awal tulisan Arab itu masih sangat abstrak sekali. Jadi kalau kalian mungkin bisa searching, itu ada istilahnya Khat Hijazi. Khat Hijazi itu sudah kayak rumput ilalang seperti itu lah. Tulisan-tulisan Al-Quran di masa pertama itu seperti itu, dan belum ada belum ada harokat, tanda baca dan lain sebagainya. Terus bacaannya, kiroatnya bagaimana, mukjizatnya, ijazul Qurannya bagaimana, ya. Ada ijazul Quran berdasarkan aspek sastranya, ya kan. Kalau kita membaca Al-Quran kan, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu kalau membacanya dengan menggunakan teori-teori sastra, wah ini Al-Quran itu sastra, kitab sastra terbesar. Karena kalau kita pernah belajar ilmu bahasa, ada rima ya, bunyi akhir sebuah huruf. Dalam Quran banyak sekali, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, ya. In itu dalam konteks sastra itu sangat berpengaruh sekali, dan itu ada di dalam Al-Quran, dan itu menjadi mukjizatnya Al-Quran, ya. Maka banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ada loh, misalkan Umar bin Khattab yang awalnya ingin membunuh Nabi, kemudian karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari adiknya, ya, kemudian langsung memeluk Islam. Itu kan bagian dari ijazul Quran. Terus nasikh mansukh, ya, ada bantahan terhadap hal yang menimbulkan kebingungan terhadap Al-Quran dan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, ya. Bantahan terhadap itu juga masuk dalam kategori ulumul Quran, ya, itu menurut Ar-Jalqani. Sedangkan menurut mana Al-Qattan adalah kitab-kitab mabahis di dalam kitab Mabahis fil Ulumul Quran merumuskan bahwa ulumul Quran ialah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi membahas tentang Quran, ya, lingkup pembahasannya, asbabun nuzul, pengumpulan Quran, tertibnya, maki, madaninya, nasikh mansukh, muhkam mutasabih. Jadi secara umum garis besarnya hampir sama. Az-Zarqani dan Qattan itu mendefinisikan tentang ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang Quran, berkaitan dengan Quran. Lingkup pembahasannya ya dari segi asbabun nuzul, tartibun nuzuli, pengumpulan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik pengertian ini secara lebih luas lagi, ya, nanti akan kita ketemu dengan di era modern sekarang, bahwa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, karena keilmuan sekarang itu kan luas sekali, ya. Dulu mungkin belum ada ilmu sejarah, belum ada ilmu sosiologi, antropologi, maka ilmu konteks masyarakatnya belum ada, ya. Maka mungkin Zarqani dan Cotton belum memasukkan kategori ini di dalam pengertiannya. Tapi kalau dilihat dari pengertian awal, yaitu ilmu yang membahas tentang masalah yang berhubungan dengan Quran, di era kontemporer sekarang akan sangat terbuka sekali. Ada ilmu filsafat, ada ilmu ekonomi bisa masuk, ya. Jadi ekonomi di dalam Al-Quran, terus kemudian bagaimana aspek-aspek filsafat di dalam Al-Quran, bagaimana aspek-aspek sosiologi di dalam Al-Quran, itu banyak sekali. Jadi artinya ilmu-ilmu yang lain masih terbuka untuk bisa kalau dalam konteks UIN itu kan ada integrasi keilmuan ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu rumpun ilmu umum, istilahnya seperti itu. Jadi itu ada kemungkinan kalau dilihat dari pengertian dan lingkup pembahasannya. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang sejarah, ya. Setelah kita mengetahui, oh ternyata ulumul Quran itu berbicara tentang itu loh, lingkup bahasanya tentang itu loh. Nah, maka sekarang kita akan berbicara tentang sejarahnya. Bagaimana sih sejarah Al-Quran dan ulumul Quran itu dari mulai abad pertama sampai dengan abad yang sekarang. Oke, abad yang pertama barangkali ketika berbicara tentang ulumul Quran, abad yang pertama pada masa Nabi diriwayatkan secara lisan, dipelajari juga secara lisan. Ini akan saya cepat-cepat saja ya biar nggak terlalu lama ya. Jadi pada masa Nabi itu kan Nabi itu sebagai mufasir awal, ya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi,
konteks itu masyarakatnya juga Al-Quran turun untuk menjawab persoalan di masyarakat saat itu, sehingga belum dibutuhkanlah ulumul Quran. Jadi masih transmisinya adalah transmisi lisan. Jadi ketika ada persoalan, misalkan ada sahabat tidak memahami isi kandungan Al-Quran, maka langsung bertanya kepada Nabi, dan Nabi langsung akan menjelaskan. Dan prosesnya akan seperti itu terus. Nah, maka belum banyak ditemukan embrio-embrio ulumul Quran di masa Nabi, karena memang mereka mereka ada di konteks yang sama dengan Al-Quran turun, kemudian di sana masih ada Nabi dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika Nabi wafat, ya, Al-Quran mulai ditafsirkan, Al-Quran mulai dimaknai, karena para sahabat sudah tidak punya rujukan lagi ketika Nabi sudah wafat, maka mereka menggunakan instrumen-instrumen mereka. Tapi itu pun belum terbentuk ulumul Quran, hanya embrionya adalah dari tafsir-tafsir, ya, mulai tafsir Ibnu Abbas, ya, tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir Ali dan lain sebagainya itu muncul, tapi itu masih berbentuk tafsir. Dan biasanya mereka menggunakan periwayatan. Jadi bagaimana sih qaulu sahabatnya, bagaimana Al-Quran dengan Al-Quran, bagaimana Al-Quran ayat satu menjelaskan dengan ayat yang lain, bagaimana hadis menjelaskan ayat yang lain dan lain sebagainya. Jadi masih seperti itu, masih embrionya masih sangat umum sekali. Jadi Al-Quran menjelaskan ayat yang lain, ayat satu menjelaskan ayat yang lain gitu. Nah, kemudian pada masa Utsman, ya, Al-Quran itu kemudian terkodifikasi menjadi satu mushaf dan kemudian disebarkan. Mulai umat Islam tidak hanya berada di Jazirah Mekah saja, di Mekah Madinah saja, tapi kemudian mulai berkembang, mulai ke Irak, ke Baghdad dan lain sebagainya, dan konteksnya sudah mulai berbeda, ya. Orang sudah tidak kalau dulu di masa sahabat, ya, karena mereka hadir, Al-Quran turun di eranya mereka dan di tempat mereka, maka mereka mengetahui. Tapi Al-Quran mulai berkembang mulai ke Irak dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkanlah di abad yang ketiga nanti dibutuhkan para tabi'in dan tabi'in mulai mengarang beberapa ulumul Quran. Nah, ada beberapa tokoh, misalkan Ali bin Madani menyusun Asbabun Nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Terus kemudian ada ilmu nasikh mansukh, Fadhailul Quran, dan Maki Madani. Tapi di abad yang ketiga ini masih belum belum ada istilah yang jelas, terminologi yang jelas terkait dengan ulumul Quran. Jadi mereka baru ada satu yang menyusun asbabun nuzul, yang ulama yang lain menyusul ilmu nasikh dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 lah, umat Islam sudah mulai menyebar ke berbagai daerah, ya. Ini abad ke-10 ini Muawiyah peralihan ke Kesultanan Abbasiyah, itu sudah mulai mengenal istilah ulumul Quran. Jadi tadi baru istilahnya perenco, baru ilmunya baru satu-satu, belum membulat menjadi ulumul Quran. Nah, ini kemudian mulai diperkenalkan tentang istilah ulumul Quran, yaitu Abu Bakar bin Qasim Al-Anbari, ya, sudah mulai mengenal istilah ulumul Quran. Abu Hasan Asy'ari dengan Muhtazan fi ulumul Quran, Abu Bakar As-Sijistani, ya, ilmu gharibul Quran, ya, banyak sekali. Kemudian di abad yang ke-5 atau abad ke-11 Masehi mulai berkembang ilmu i'rabul Quran. Sebenarnya ilmu i'rabul Quran ini sudah mulai diinisiasi, ya, di abad ke-3 itu oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, ya, atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib saat itu, karena memang bahasa Arab itu kan masih belum bagus seperti sekarang, ya. Jadi sangat mudah sekali untuk disalahartikan dari aspek ilmu i'rabnya. Maka Abu Aswad Ad-Du'ali mulai embrio ilmu i'rabul Quran ini mulai ada pada masa Abu Aswad Ad-Du'ali, yaitu abad ketiga. Tapi masih embrio saja. Dia memberikan rambu-rambu, ya, tentang
nahwu, shorof dan lain sebagainya. Ya, dia memberikan penjelasan, misalkan dia menyadari butuhnya ilmu i'rab itu ketika dia berdialog dengan anaknya, ketika anaknya menunjuk ke langit, ya, ma ajmala asyam katanya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya ma ajmala asyam itu tuh ada, kalau dalam i'rabul Quran itu seghotnya adalah seghot ta'ajub gitu kan. Itu tentang ketakjuban seseorang. Ma ajmal asyams. Sungguh ma ajmal an-nujum gitu kan. Sungguh bintang-bintang itu sangat indah. Nah, tapi saat itu dia menggunakan ma ajmalu, ya, menggunakan rofa, yang itu artinya adalah apa sih yang indah dari nujum itu, dari bintang itu. Nah, sehingga kemudian uh, karena salah i'rab ini dan kemudian salah arti, dan mulailah diinisiasi ulumul i'rabul Quran. Tokoh-tokohnya itu, dan di era abad ke-5 ini kemudian mulai dikembangkan ulumul i'rabul Quran. Yakni Ali Ibrahim bin Sa'id Al-Khuf, ya, dengan judul Al-Burhan fi Ulumul Quran dan I'rabul Quran. Kemudian ilmu qiraat itu juga mulai dikembangkan. Qiraat kan dulu pada masa sahabat itu kan by lisan, ya, penyebarannya by lisan, tapi belum terkodifikasikan. Ini qiraatnya siapa, ini qiraatnya siapa. Baru kemudian Abu Amr Ad-Dani pada tahun 444 Hijriah menulis kitab berjudul At-Taisir fi Qiraatis Sab'i dan Al-Muhkam fil Nuqat. Ya, terus kemudian abad ke-6 atau abad ke-12 ini umat Islam sudah mulai berkembang, ya. Abbasiyah, Umayyah sudah mulai sampai ke Eropa, sampai ke Afrika sana, dan ilmu-ilmu pengetahuan urgensi memahami substansi atau kandungan Al-Quran itu mulai penting, karena mereka sudah tidak lagi istilahnya bukan orang Arab, ya, sehingga konteks bahasanya itu mereka juga tidak dapat, maka dibutuhkan ilmu-ilmu membantu. Maka abad ke-6 ini mulai muncul ilmu al-mubhammat Al-Quran, ilmu-ilmu tentang ayat-ayat yang masih kurang jelas. Masih kurang jelas bagi orang yang non-Arab, maka dibutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci, maka disebut ilmu mubhammat Al-Quran. Kalau di era sahabat, ya, bagi mereka tidak ada yang tidak rinci, mereka karena mereka paham konteksnya gitu. Misalkan orang Jawa, saya kasih contohnya, orang Jawa Timur misalkan, kowe mari kon mari mangan, istilahnya gitu, ya, kowe mari mangan. Mari itu kan kalau dalam bahasa orang Jawa Timur itu kan artinya selesai, ya. Orang Jawa Timur tidak akan punya bayangan lain selain artinya selesai. Tapi kalau bahasa ini diterapkan di Jawa Tengah, kowe mari mangan, orang Jawa Tengah bingung, kowe mari mangan. Mari itu kan artinya sehat, ya. Maka butuh ilmu-ilmu untuk menjelaskan itu, maka harus dijelaskan lah. Nah, begitu juga dengan konteks Al-Quran. Al-Quran itu turun di Arab dengan konteksnya orang Arab. Jadi orang Arab mereka tanpa ilmu Muhammad pun sudah paham, apalagi para sahabat. Akan tapi Al-Quran ini kemudian sudah mulai berkembang, ya. Ada di Afrika, ada di Eropa, maka dibutuhkan ilmu Muhammad Al-Quran, ya. Ilmu-ilmu tentang ayat-ayat yang masih kurang rinci gitu. Itu Abul Qasim Abdurrahman dikenal dengan Asy-Syuhaili yang menulis kitab Mubhamatul Quran. Ibnu Jauzi menyusun kitab Fununul Alfan, Ajaib Al-Quran, dan Al-Mujtab fi Ulumi Yata'allaqu bi Al-Quran. Ini abad ke-6. Abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi, ya. Al-Quran ini sudah umat Islam itu sudah berkembang luas, ya. Sudah berkembang luas, kemudian bertemu dengan berbagai macam kelompok, khususnya orang-orang barat yang ingin menjatuhkan Al-Quran, maka berkembang pula yang disebut ilmu majazul Quran. Ilmu majazul Quran ini adalah kemukjizatan Al-Quran
agar orang-orang yang meragukan Al-Quran itu kemudian menjadi iman lagi. Ini berkembang abad ke-13 dengan konteks seperti itu ya. Yaitu dengan tokohnya Imam Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Somad, terkenal dengan Aiz, menyusun kitab berjudul Majazul Quran. Alamuddin Al-Sakhawi menyusun kitab Ilmu Qiraat. Abu Samah menulis kitab Al-Mursyidul Wajiz fima yata'allaqu bi Al-Quran Aziz ya. Terus kemudian di abad ke-8 atau 14 Masehi ya, ini mulai berkembang ulumul Quran ya, mulai berkembang. Ini ada Badruz Zarkashi, At-Tufi, Hujajul Quran, Jadalil Quran ya, Aqsamul Quran, semacam-macam, Badailul Quran. Mulai dengan, karena konteks masyarakatnya sudah meluas, keilmuannya juga semakin beragam, maka muncul disiplin baru, lingkup baru, ada Amsalul Quran. Amsalul Quran itu ilmu yang berbicara tentang cerita-cerita di dalam Al-Quran ya. Ilmu Jadalil Quran ya, ilmu berbicara tentang jadal itu adalah diskusi atau perdebatan di dalam Al-Quran. Ilmu tentang Badailul Quran, ilmu yang terkait tentang keindahan sastra yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, karena ini umat Islam sudah mulai berkembang, tidak hanya geografis tapi juga intelektualnya. Kemudian ada abad ke-9. Nah, ini dianggap sebagai tahun kesempurnaan ulumul Quran ya. Yang tokoh-tokohnya adalah Jalaluddin Al-Bulkaini dan Al-Kafi Aji. Terus yang paling penting adalah As-Suyuti. As-Suyuti ini menyusun kitab At-Tahbir fi Ulumut Tafsir. Penyusunan kitab ini pada tahun 872 merupakan kitab ulumul Quran yang paling lengkap karena memuat 102 macam ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Jadi ada 102 macam ilmu. Namun Imam As-Suyuti belum puas atas karya ilmiah yang hebat ini, kemudian menyusun kitab yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, 2 juz yang membahas sejumlah 80 macam ilmu Al-Quran secara sistematis. Nah, kenapa disebut kesempurnaan ulumul Quran? Ini sudah mulai berkembang banyak dan dikompilasi menjadi satu kitab ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, pasca wafatnya As-Suyuti maka berhenti pula perkembangan ulumul Quran. Dan ini tidak hanya terjadi di ulumul Quran ya, ilmu-ilmu yang lain pada abad ke-15 Masehi ini mulai surut karena ada istilahnya, kalau kita mungkin pernah belajar ya, pintu ijtihad sudah tertutup ya, fikih kemudian sudah terkunci menjadi ulama 4 madhab ya, madhab Syafi'i, Hambali. Di luar itu orang sudah tidak berani lagi membuat statement atau membuat hukum-hukum baru. Lah itu yang disebut sebagai pintu ijtihad sudah tertutup. Dan itu juga terjadi di ulumul Quran. Pasca wafatnya Suyuti abad ke-15 itu tahun 911 Hijriah, kemudian sudah tidak terlalu banyak lagi. Nah, kemudian geliat itu kan ada abad ke-9 ya. Kemudian beberapa tahun vakum ya. Kemudian 4 abad setelahnya, abad ke-13 baru mulai muncul kembali ghirah. Nah, ini biasa ditandai dengan modernisasi itu. Orang mulai berpikir rasional, tidak lagi jumud, tidak lagi fanatis terhadap satu golongan ya, tidak lagi fanatis terhadap satu keilmuan. Ya ditandai dengan itulah, karena era modernisasi ya, berpikir modern, berpikir bahwa keilmuan itu ya berkembang, relatif ya, objektif dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian pada abad ke-13 ini juga sudah mulai ditandai dengan dikenalnya ilmu tarjamah Al-Quran, ilmu tentang penerjemahan Al-Quran. Nah, ini baru mulai abad ke-13. Jadi sebelumnya orang belum mengenal istilahnya terjemah Al-Quran. Mereka hanya mengenal ilmu-ilmu Quran karena yang mereka tujuan mempelajari ulumul Quran itu kan ingin mengetahui isi kandungan Al-Quran. Nah, sedangkan ilmu tarjamah tidak, hanya sekedar membantu awal untuk mengetahui makna lafziahnya Al-Quran, bukan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Nah, sudah mulai dikenal ilmu tarjamah
Tahir Al-Jazairi menyusun kitab At-Tibyan fi Ulumul Quran tahun 1235 ya. Jamaluddin Al-Qasimi menyusun kitab Mahasinut Ta'wil. Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani menyusun kitab Manahil Fan fi Ulumul Quran ya. Kitab-kitab ini kemudian yang terakhir ada Dr. Subhi Saleh mengarang kitab Al-Mabahis fi Ulumul Quran. Ini kitab-kitab kontemporer yang disusun dalam rangka untuk pengembangan ulumul Quran. Ini kemudian di abad ke-20 di era kontemporer sekarang kemudian sudah mulai diperkenalkan ilmu-ilmu Al-Quran didekati dengan sejarah, Al-Quran didekati dengan sosiologi, Al-Quran didekati dengan antropologi, ekonomi, hukum, filsafat ya. Tokoh-tokohnya banyak sekali, ada Fazlur Rahman, ada Hasan Hanafi, Abid Al-Jabiri. Fazlur Rahman dengan pendekatan kesejarahan, bahwa kalau kita ingin memahami Al-Quran itu tidak cukup memahami makna literalnya saja, tapi kita juga harus melihat sejarah Al-Quran itu sendiri, baik itu sejarah turunnya Al-Quran maupun sejarah penafsiran Al-Quran sampai ke era sekarang. Hasan Hanafi juga seperti itu ya, tidak hanya melihat teksnya saja tapi juga melihat semangat daripada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kan tujuannya untuk solihun likuli zaman wa mahan ya kan. Dan ketika ada penindasan, maka Al-Quran itu harus muncul, harus ditafsirkan. Istilahnya seperti itu, harus adil. Abdul Sa'id dengan kontekstualisasi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu tidak cukup diterjemahkan, tidak cukup dimaknai saja, tapi harus kontekstual, harus bisa berperan dalam masyarakat. Itu integrasi keilmuan keislaman dan ilmu ekonomi juga seperti itu. Nanti teman-teman ketika membahas tentang Al-Quran, berkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan aspek ekonomi, itu semangatnya harus seperti itu. Semangat bagaimana sih semangat ekonomi kan? Ekonomi itu harus adil dan lain sebagainya ya. Di dalam Al-Quran juga seperti itu konsepnya, bagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan ekonomi. Saya kira itu, nanti teman-teman kita akan melanjutkan dengan diskusi ya. Teman-teman bisa melanjutkan dengan diskusi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.